Pernahkah kamu merasa hidup berjalan, tetapi hatimu tertinggal entah di mana? Seolah segala yang dikejar semakin dekat, namun batin justru makin kosong dan lelah. Di tengah keramaian, ada suara sunyi yang terus memanggil, namun sering kita abaikan. Coba jujur pada diri sendiri, kepada apa sebenarnya hatimu bersandar saat takut, berharap, dan terluka. Apakah benar Allah satu-satunya tujuan, atau masih ada sesuatu yang diam-diam kita jadikan penentu hidup? Video ini bukan untuk menghakimi dan tidak menjanjikan jawaban instan. Namun jika kamu bertahan hingga akhir, barangkali hatimu akan menemukan satu arah yang selama ini kabur. Sekarang, tarik nafas perlahan, lepaskan beban sejenak, dan izinkan dirimu mendengarkan dengan tenang. Kita akan menyelami makna terdalam dari La ilaha illallah. Bab 1. Kalimat yang membongkar kehidupan. Ada satu kalimat yang sering kita ucapkan, namun jarang kita dengarkan dengan kesadaran penuh. Ia mengalir di lisan seperti kebiasaan, namun sejatinya ia adalah palu yang mampu meruntuhkan bangunan hidup yang kita susun selama bertahun-tahun. La ilaha illallah bukan sekadar kalimat iman, tetapi undangan sunyi untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, kepada apa sebenarnya hati ini bersandar? Sebab hidup manusia sering tampak religius di permukaan, tetapi diam-diam menggantungkan maknanya pada sesuatu yang rapuh dan fana. Ketika kalimat ini diucapkan dengan kesadaran makrifat, ia tidak datang untuk menenangkan, melainkan untuk mengguncang. Ia membongkar lapisan demi lapisan sandaran palsu yang selama ini kita anggap sebagai penopang hidup. Harta yang kita kira memberi aman, ternyata mudah lepas. Manusia yang kita harapkan memahami, ternyata terbatas. Bahkan diri sendiri yang kita banggakan, ternyata lemah dan mudah goyah. Di titik ini, tauhid mulai bekerja bukan sebagai teori, tetapi sebagai cahaya yang menyingkapkan kenyataan batin. Bagian awal dari kalimat ini adalah penafian total. La ilaha adalah keberanian untuk berkata, tidak kepada segala sesuatu yang pernah kita anggap mutlak. Tidak pada ambisi yang mengikat, tidak pada rasa takut yang mengendalikan, tidak pada ego yang ingin selalu dipusatkan. Penafian ini bukan bentuk keputusasaan, melainkan pemurnian. Ia membersihkan ruang hati agar tidak lagi sesak oleh hal-hal yang menuntut disembah secara diam-diam. Dan proses ini sering terasa menyakitkan, karena manusia cenderung mencintai apa yang selama ini memberinya ilusi kendali. Namun justru dalam rasa kehilangan itulah, tauhid mulai menumbuhkan kedewasaan rohani. Ketika satu persatu sandaran runtuh, manusia dipaksa berdiri dengan kesadaran bahwa ia tidak pernah benar-benar berkuasa. Ia hanyalah hamba yang selama ini lupa akan posisinya. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang bukan dibuat-buat, melainkan tumbuh alami. Bukan karena merasa kecil, tetapi karena akhirnya melihat kebesaran yang maha ada di balik seluruh peristiwa. Lalu datanglah bagian kedua dari kalimat itu, illallah, bukan sebagai tambahan, melainkan sebagai jawaban. Setelah semua yang semu disingkirkan, hati menemukan satu sandaran yang tidak pernah goyah. Allah tidak hadir sebagai konsep jauh di langit, tetapi sebagai makna yang menyelimuti setiap tarikan nafas. Disinilah hidup mulai menemukan arah. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi tersesat. Tauhid sejati pada akhirnya bukan tentang banyaknya amal yang terlihat, melainkan tentang ketenangan yang lahir dari satu keyakinan, bahwa tidak ada yang layak menguasai hidup ini selain Dia yang menciptakannya. Bab 2. Penafian yang memerdekakan hati. Tauhid sejati selalu dimulai dari sebuah penolakan yang sunyi namun tegas. La ilaha bukan sekadar kalimat pengantar menuju iman, melainkan gerbang pembebasan batin yang sering dihindari karena terasa berat. Penolakan ini tidak ditujukan kepada dunia semata, tetapi kepada cara hati memperlakukan dunia. Sebab banyak manusia hidup dalam keimanan lisan, namun hatinya masih tunduk pada sesuatu yang lain selain Allah. Ia mungkin menyebut nama Tuhan, tetapi keputusan hidupnya digerakkan oleh rasa takut kehilangan, oleh keinginan diakui, atau oleh kecemasan yang tak pernah selesai. Dalam perjalanan makrifat,
seseorang perlahan menyadari bahwa penyembahan tidak selalu berbentuk sujud. Ada penyembahan yang jauh lebih halus dan berbahaya, yaitu ketika sesuatu menguasai arah hidup dan getaran batin. Ketika hati gelisah berlebihan karena manusia, ketika pikiran terus-menerus dikendalikan oleh hasil, ketika ketenangan bergantung pada keadaan, di sanalah ilah selain Allah sedang bekerja. Tauhid datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyadarkan bahwa ketergantungan semacam itu melelahkan jiwa dan menjauhkan manusia dari rasa cukup yang hakiki. Penafian dalam tauhid bukan tindakan kasar, melainkan proses lembut yang mengajak hati jujur pada dirinya sendiri. Ia bertanya tanpa suara, apa yang paling engkau takuti? Apa yang paling engkau kejar? Apa yang paling engkau harapkan ketika semua jalan terasa tertutup? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membuka tabir bahwa Allah belum sepenuhnya menjadi pusat, dan kesadaran ini bukan aib, melainkan awal penyembuhan. Karena hanya hati yang jujur yang bisa dibimbing menuju kemurnian. Ketika la ilaha benar-benar meresap, seseorang mulai merasakan perubahan halus dalam cara memandang hidup. Ia masih bekerja, masih berusaha, masih mencintai dan berharap, tetapi tidak lagi menggantungkan jiwanya pada semua itu. Ada jarak yang sehat antara hati dan dunia, bukan jarak yang dingin, tetapi jarak yang menjaga kebebasan batin. Pada titik ini, manusia mulai merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan, seakan beban yang selama ini dipikul diam-diam mulai dilepaskan satu persatu. Penafian tauhid pada akhirnya melahirkan keberanian yang tenang. Keberanian untuk tidak selalu disukai, keberanian untuk tidak selalu berhasil, keberanian untuk tetap lurus meski tidak dipahami. Karena hati yang telah berkata la ilaha dengan jujur, tidak lagi mencari legitimasi dari makhluk. Ia sedang bersiap menerima satu sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Dan di ruang kosong yang tercipta dari penolakan itulah, cahaya ilallah akan turun dengan lembut, mengisi hati dengan ketenangan yang tidak bergantung pada apapun selain Dia. Bab 3. Ilallah, ketika hati menemukan pulang. Setelah penafian yang jujur, hati memasuki ruang hening yang jarang dibicarakan. Ruang ini tidak lagi dipenuhi tuntutan dunia, tidak pula hiruk-pikuk keinginan diri. Disinilah ilallah hadir bukan sebagai kata lanjutan, tetapi sebagai jawaban yang selama ini ditunggu jiwa. Ia datang perlahan, tidak memaksa, seolah berbisik bahwa setelah semua sandaran runtuh, masih ada satu tempat kembali yang tidak pernah meninggalkan. Pada titik ini, tauhid berubah dari perjuangan menjadi perjumpaan. Ilallah bukan sekadar pengakuan bahwa Allah itu ada, tetapi kesadaran bahwa hanya Dia yang benar-benar hadir dalam setiap keadaan. Bukan hadir sebagai pelarian, melainkan sebagai makna. Ketika harapan manusia mengecewakan, Allah tetap ada. Ketika rencana gagal, Allah tidak berubah. Ketika diri merasa lemah, Allah tidak berkurang sedikit pun. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Karena hati tidak lagi menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang mudah hilang. Dalam makrifat, mengenal Allah bukan berarti memahami zatnya, tetapi menyadari keterlibatannya dalam setiap detail hidup. Nafas yang keluar masuk, langkah yang tertunda, pertemuan yang tak direncanakan, bahkan kehilangan yang menyakitkan, semuanya tidak berdiri sendiri. Ilallah mengajarkan bahwa hidup tidak acak, meski sering terasa tidak adil. Ada kehendak yang lebih luas dari logika, dan ada kasih yang bekerja bahkan ketika manusia belum memahaminya. Ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah, cara memandang ujian pun berubah. Kesulitan tidak lagi dilihat sebagai tanda ditinggalkan, melainkan sebagai undangan untuk mendekat. Doa tidak lagi menjadi daftar permintaan, tetapi dialog kejujuran. Tangisan bukan lagi bentuk kelemahan, melainkan pengakuan bahwa hanya kepadanya segala beban pantas diserahkan. Pada fase ini, iman tidak lagi berisik, tetapi tenang dan dalam. Akhirnya, ilallah menjadikan hidup terasa pulang, meski masih berjalan di dunia. Ada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah lelah, bergantung pada selainnya. Dunia tetap berjalan dengan segala dinamika dan ketidakpastiannya, tetapi batin tidak lagi terseret, karena ia telah menemukan pusatnya.
Dan siapapun yang telah menemukan Allah sebagai satu-satunya sandaran, tidak akan pernah benar-benar tersesat sejauh apapun langkah hidup membawanya. Bab 4. Saat ego diluruh, tauhid menyala. Pada kedalaman tertentu, tauhid menuntut sesuatu yang tidak pernah ringan bagi manusia, runtuhnya ego. Ego adalah pusat palsu yang selama ini diam-diam kita rawat, tempat segala keinginan ingin dimenangkan, segala luka ingin dibenarkan, dan segala amal ingin diakui. Selama ego masih berdiri tegak, tauhid hanya akan berhenti di lisan dan pikiran. Ia belum turun ke dalam jiwa, karena tauhid sejati tidak pernah berbagi tahta. Ia hanya hidup ketika pusat hidup bergeser dari aku menuju dia. Proses peluruhan ego jarang terasa indah. Ia hadir dalam bentuk kegagalan yang mematahkan rasa mampu, dalam penolakan yang meruntuhkan harga diri, atau dalam kesunyian panjang yang membuat manusia bertanya tentang nilai dirinya. Banyak yang mengira fase ini sebagai kemunduran spiritual, padahal justru disinilah pembersihan dimulai. Allah tidak sedang menjauh, melainkan sedang mengambil kembali sesuatu yang terlalu lama kita klaim sebagai milik pribadi. Ketika ego mulai melemah, ada perubahan halus dalam cara hati merespons kehidupan. Keinginan untuk selalu benar perlahan memudar. Dorongan untuk membela diri tidak lagi sekuat dulu. Bahkan keinginan untuk dipahami mulai tergantikan oleh keikhlasan untuk tetap lurus meski disalahpahami. Pada fase ini, manusia mulai belajar bahwa ketenangan bukan lahir dari pengakuan, melainkan dari kepasrahan yang jujur. Makrifat mengajarkan bahwa ego bukan musuh yang harus dibenci, melainkan hijab yang harus disadari. Ia tidak perlu diperangi dengan keras, tetapi dilepaskan dengan kesadaran. Setiap kali hati berkata, "Aku ingin ini karena Allah," tauhid mengajak bertanya lebih dalam. Apakah benar karena Allah atau karena rasa ingin diakui sebagai orang yang dekat dengannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini terasa sunyi, namun sangat menentukan kejernihan batin. Ketika ego akhirnya luluh, tauhid menyala dengan sendirinya. Tidak ada lagi dorongan untuk menampilkan kesalehan, karena hati telah menemukan cukupnya penghambaan. Amal menjadi ringan, karena tidak lagi dipikul oleh beban citra diri. Hidup dijalani tanpa banyak tuntutan, namun penuh kesadaran. Inilah fase ketika la ilaha illallah tidak lagi dipertahankan dengan argumen, tetapi dijaga dengan kerendahan hati. Sebab hanya hati yang tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, yang mampu menjadi tempat hadirnya cahaya Tuhan. Bab 5. Kesepian sebagai ruang pengenalan. Pada titik tertentu dalam perjalanan tauhid, seseorang akan dipertemukan dengan kesepian yang tidak bisa dihindari. Bukan kesepian karena ketiadaan manusia, melainkan kesepian karena runtuhnya sandaran batin. Apa yang dulu terasa menguatkan, kini tidak lagi memberi daya. Apa yang dulu ramai, kini sunyi. Dan di hadapan kesunyian inilah, tauhid diuji bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran hati yang telanjang tanpa penopang. Kesepian ini sering disalahpahami sebagai keterasingan atau kehilangan arah. Padahal ia adalah ruang yang sengaja diciptakan agar manusia berhenti bergantung pada suara luar. Ketika tidak ada lagi yang memuji, menenangkan, atau membela, barulah terdengar suara yang selama ini tertutup. Suara itu tidak berisik, tidak mendesak, tetapi jujur. Ia mengajak hati berhadapan langsung dengan Allah tanpa perantara perasaan aman yang semu. Dalam kesepian, doa berubah bentuk. Ia tidak lagi berupa rangkaian permintaan yang panjang, melainkan pengakuan yang dalam. Kadang hanya berupa helaan nafas yang disertai kesadaran bahwa tidak ada tempat lari selain kepadanya. Pada saat seperti ini, la ilaha illallah tidak lagi terasa sebagai kalimat hafalan, melainkan sebagai realitas yang hidup. Semua yang lain terasa menjauh, dan justru disitulah kedekatan mulai terasa. Orang yang mampu bertahan dalam kesepian tauhid akan menemukan keintiman yang tidak tergantikan. Ia belajar bahwa Allah tidak hadir hanya ketika hidup berjalan sesuai rencana, tetapi justru paling dekat ketika manusia merasa tidak memiliki apapun. Kesepian mengikis ilusi kemandirian, dan dari sana tumbuh ketergantungan yang murni. Bukan ketergantungan yang melemahkan, tetapi yang menenangkan karena disandarkan pada Yang Maha Menopang.
Pada akhirnya, kesepian tidak lagi ditakuti. Ia berubah menjadi ruang perjumpaan yang dinanti. Dunia boleh tetap ramai dengan tuntutan dan kebisingannya, tetapi hati memiliki tempat kembali yang tidak terganggu. Dan siapapun yang telah mengenal Allah dalam kesepian, tidak akan pernah benar-benar merasa sendiri. Karena ia telah menyadari bahwa di balik sunyi yang paling dalam, selalu ada kehadiran yang setia menyertai. Bab 6. Ujian sebagai bahasa tauhid. Setelah kesepian mengajarkan kehadiran, ujian datang sebagai bahasa yang lebih halus namun tegas. Ujian bukan sekadar peristiwa yang mengganggu kenyamanan, melainkan cara tauhid berbicara kepada hati. Ia hadir bukan untuk menguji kekuatan lahiriah, tetapi untuk menyingkap apa yang sebenarnya bersemayam di pusat keyakinan. Pada fase ini, manusia mulai menyadari bahwa tidak semua ujian bertujuan untuk dihilangkan. Sebagian justru hadir untuk dimaknai. Tauhid mengubah cara seseorang memandang kesulitan. Bagi hati yang masih menggantungkan diri pada selain Allah, ujian terasa seperti hukuman atau tanda ditinggalkan. Namun bagi hati yang telah belajar bersandar, ujian menjadi cermin. Ia memperlihatkan sejauh mana keikhlasan tumbuh, sejauh mana kepercayaan benar-benar berakar. Dalam kesempitan, terlihat dengan jelas kepada siapa hati berteriak paling keras. Ada ujian yang datang untuk meluruskan arah, bukan untuk mematahkan langkah. Ada kehilangan yang hadir agar hati berhenti bergantung pada sesuatu yang rapuh. Dalam makrifat, tidak ada peristiwa yang sia-sia. Setiap kejadian mengandung pesan yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Dan ketenangan itu lahir bukan karena keadaan membaik, melainkan karena keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah memilih jalan bagi hambanya. Pada titik ini, sabar tidak lagi berarti menahan amarah atau menunggu keadaan berubah. Sabar menjadi kemampuan untuk tetap jernih di tengah ketidakpastian. Hati tidak tergesa-gesa menuntut jawaban, karena percaya bahwa hikmah tidak selalu datang bersamaan dengan peristiwa. Tauhid mengajarkan bahwa waktu Allah berbeda dengan waktu manusia, dan penerimaan terhadap perbedaan ini melahirkan kedamaian yang matang. Ketika ujian akhirnya berlalu atau tetap tinggal, hati yang bertauhid tidak lagi menghitung untung dan rugi. Ia hanya menjaga satu hal agar tetap utuh, kepercayaannya kepada Allah. Disinilah ujian kehilangan daya melukainya. Karena meski keadaan belum sepenuhnya berubah, makna telah ditemukan. Dan bagi hati yang telah menemukan makna, tidak ada ujian yang benar-benar menghancurkan. Bab 7. Kebebasan yang lahir dari ketundukan. Ketika tauhid telah meresap melalui kesepian dan ujian, muncullah sebuah keadaan batin yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Kebebasan. Namun kebebasan ini bukanlah ketiadaan aturan, melainkan lahir dari ketundukan yang utuh. Paradoks inilah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah berhenti melawan ketetapan. Semakin seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, semakin ringan langkahnya menjalani hidup, seakan beban yang tak terlihat perlahan dilepaskan. Kebebasan batin muncul ketika manusia tidak lagi menaruh harga dirinya pada penilaian makhluk. Pujian tidak membuatnya terbang, celaan tidak menjatuhkannya. Ia mendengar semuanya, namun tidak menggantungkan jiwanya di sana. Tauhid mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh kejujuran hati di hadapan Tuhan. Kesadaran ini menumbuhkan keteguhan yang tenang, bukan keras tetapi kokoh. Dalam kebebasan tauhid, keinginan tetap ada, namun tidak mengikat. Harapan tetap tumbuh, namun tidak menuntut. Seseorang masih berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi hasil tidak lagi menjadi pusat hidup. Ada ruang lapang di dalam batin yang memungkinkan seseorang menerima apapun yang datang tanpa kehilangan dirinya. Inilah kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan luar, karena sumbernya berada di dalam kesadaran akan Allah. Makrifat membimbing hati memahami bahwa ketergantungan adalah bentuk penjara yang paling halus. Ketika hati bergantung pada hasil, ia mudah cemas. Ketika bergantung pada manusia, ia mudah kecewa. Tauhid memutus ketergantungan ini bukan dengan menjauhkan manusia dari dunia, tetapi dengan meluruskan arah cinta. Dunia tidak lagi dipeluk sebagai tujuan, melainkan dijalani sebagai amanah. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukan tentang memiliki banyak pilihan, tetapi tentang tidak diperbudak oleh pilihan itu sendiri.
Hati yang telah tunduk kepada Allah tidak lagi gelisah menghadapi jalan yang harus ditempuh karena ia tahu siapa yang menuntunnya. Dan disitulah tauhid memperlihatkan wajahnya yang paling indah. Sebuah ketenangan yang lahir bukan dari kendali, tetapi dari kepercayaan penuh kepada Yang Maha Mengatur. Bab 8. Tauhid dalam nafas kehidupan. Ketika tauhid tidak lagi dipahami sebagai konsep, ia perlahan turun dan menyatu dalam nafas kehidupan. Ia tidak hadir hanya pada saat-saat sakral, tetapi berdenyut dalam keseharian yang tampak biasa. Cara seseorang bangun dari tidur, melangkah menuju pekerjaan, berbicara kepada sesama, hingga menerima lelah di penghujung hari, semuanya menjadi ruang penghambaan yang sunyi. Pada tahap ini, iman tidak lagi terasa berat karena ia tidak dipaksakan, melainkan dijalani. Hati yang telah menyerap tauhid mulai memandang hidup dengan kejernihan yang lembut. Tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua perbedaan harus dipertajam. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran bahwa setiap orang sedang menempuh jalannya sendiri. Tauhid menjauhkan hati dari sikap merasa paling benar, karena ia telah belajar bahwa kebenaran sejati hanya milik Allah, sementara manusia hanya sedang berusaha mendekat. Dalam ritme kehidupan yang terus bergerak, tauhid hadir sebagai penyeimbang. Ketika berhasil, hati tidak tenggelam dalam kebanggaan. Ketika gagal, ia tidak terjerumus dalam keputusasaan. Ada kesadaran yang menjaga agar jiwa tetap berdiri di tengah, tidak terseret terlalu jauh oleh rasa senang maupun sedih. Kesadaran ini bukan ketidakpedulian, melainkan kedewasaan ruhani yang lahir dari sandaran yang kokoh. Makrifat mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya tentang waktu tertentu, tetapi tentang keadaan hati yang terus terjaga. Setiap pekerjaan bisa menjadi zikir ketika niatnya lurus. Setiap pertemuan bisa menjadi pelajaran ketika disikapi dengan adab. Bahkan kelelahan pun memiliki nilai ketika diterima sebagai bagian dari amanah hidup. Tauhid mengubah yang biasa menjadi bermakna tanpa perlu mengubah bentuk luarnya. Pada akhirnya, hidup yang dipenuhi tauhid tidak selalu tampak istimewa di mata manusia, tetapi terasa utuh di dalam batin. Ada keselarasan antara apa yang dijalani dan apa yang diyakini. Nafas terasa lebih ringan karena tidak lagi dikejar oleh keinginan yang tak berujung. Dan di sanalah tauhid menemukan bentuknya yang paling nyata. Bukan sebagai wacana yang tinggi, tetapi sebagai kesadaran yang setia menemani setiap detik kehidupan. Bab 9. Saat segala yang dimiliki ditinggalkan. Setiap perjalanan memiliki ujung, dan hidup pun demikian. Bab ini tidak berbicara tentang kematian sebagai peristiwa yang menakutkan, tetapi sebagai momen pengungkapan. Di saat segala yang pernah digenggam mulai dilepaskan, tauhid memperlihatkan kedalamannya yang paling jujur. Karena pada akhirnya, yang ikut bersama manusia bukanlah harta, bukan pula nama baik, melainkan arah hati yang selama hidup ia jaga. Disinilah terlihat kepada siapa ia benar-benar bersandar. Bagi hati yang terlalu lama bergantung pada dunia, perpisahan terasa menyakitkan. Bukan karena dunia begitu indah, tetapi karena ia dijadikan rumah. Tauhid mengingatkan bahwa dunia tidak pernah diciptakan sebagai tempat menetap, melainkan sebagai jalan. Kesadaran ini membuat seseorang menjalani hidup dengan sikap ringan, menikmati tanpa mengikat, mencintai tanpa memiliki, dan kehilangan tanpa hancur. Karena hatinya tidak pernah meletakkan makna hidup sepenuhnya di sini. Dalam makrifat, kepulangan bukanlah kehilangan arah, tetapi kembalinya kesadaran kepada asal. Allah yang selama ini menjadi tujuan doa, tempat bersandar dalam sepi, dan saksi dalam diam, kini menjadi tujuan akhir. Tauhid menjadikan pertemuan ini bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai kelanjutan dari hubungan yang telah dirawat sejak hidup. Tidak ada keterkejutan, hanya kerinduan yang telah lama disimpan dalam kesabaran. Kesadaran akan kepulangan juga mengubah cara seseorang menjalani hari-harinya. Ia tidak tergesa-gesa menumpuk dunia, karena tahu tidak semua bisa dibawa. Ia lebih berhati-hati menjaga hati, karena di sanalah bekal sejati disimpan. Tauhid menanamkan kebijaksanaan untuk hidup secukupnya, memberi seperlunya, dan meninggalkan jejak kebaikan tanpa pamrih. Semua ini bukan karena takut mati, tetapi karena rindu pulang dengan tenang.
Pada akhirnya, tauhid menjadikan perpisahan sebagai momen yang utuh, bukan menakutkan. Ketika segala yang dimiliki ditinggalkan, satu hal tetap tinggal, kepercayaan bahwa Allah tidak pernah jauh. Dan siapapun yang telah menjadikannya pusat hidup, tidak akan gentar menghadapi kepulangan. Karena sejak awal ia tidak pernah berjalan sendirian. Bab 10. Ketika tauhid menjadi kehidupan. Pada akhirnya, tauhid tidak lagi berdiri sebagai tujuan yang dikejar, melainkan menjadi keadaan yang dijalani. Ia tidak terasa sebagai beban yang harus dipertahankan, karena telah menyatu dengan cara memandang hidup. Hati tidak lagi sibuk menilai dirinya sudah sampai di mana, sebab perjalanan itu sendiri telah berubah menjadi ibadah. Di tahap ini, la ilaha illallah tidak terus-menerus diulang di lisan, namun berdenyut halus dalam kesadaran yang terjaga. Ketika tauhid menjadi kehidupan, seseorang tidak merasa perlu menampilkan kesalehan. Ia berbuat baik bukan untuk membuktikan apapun, tetapi karena hatinya telah mengenal arah. Ia tidak tergesa menghakimi, karena menyadari setiap jiwa sedang berjuang dengan jalannya sendiri. Ada kelembutan dalam sikap, bukan karena kelemahan, tetapi karena kedalaman. Tauhid mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu keras, seringkali ia hadir sebagai ketenangan yang memeluk. Dalam kehidupan yang dijalani dengan tauhid, setiap keadaan diterima dengan lapang, kegembiraan disyukuri tanpa berlebihan, kesedihan dipeluk tanpa penolakan. Tidak ada perlawanan batin yang melelahkan, karena hati telah berdamai dengan ketetapan. Ini bukan kepasrahan yang kosong, melainkan kepercayaan yang hidup. Sebuah keyakinan bahwa apapun yang datang tidak pernah terlepas dari kebijaksanaan ilahi. Makrifat tidak menjauhkan seseorang dari dunia, tetapi menempatkannya dengan benar. Dunia tetap dijalani dengan tanggung jawab, namun tidak dijadikan pusat makna. Hubungan dengan manusia dirawat dengan adab, bukan dengan ketergantungan. Amal dikerjakan dengan sungguh-sungguh, namun diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Disinilah tauhid menampakkan wajahnya yang seimbang, hadir di bumi, tetapi berakar di langit. Dan ketika hidup akhirnya bergerak menuju senja, hati yang telah dibesarkan oleh tauhid tidak merasa cemas. Ia telah belajar berjalan tanpa banyak tuntutan, mencintai tanpa mengikat, dan percaya tanpa syarat. Inilah buah paling hening dari la ilaha illallah. Sebuah kehidupan yang sederhana di luar, namun utuh di dalam. Ketika tauhid tidak lagi diperdebatkan, tetapi dijalani dengan kesadaran penuh, maka hidup itu sendiri telah menjadi kesaksian akan keesaannya. Jika dari semua yang telah kita renungkan hari ini, hatimu merasa sedikit lebih hening, itu sudah lebih dari cukup. Tauhid sejati tidak selalu datang sebagai jawaban yang terang. Seringkali ia hadir sebagai ketenangan yang membuat kita berhenti mencari kemana-mana. Tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sepenuhnya mengerti, karena la ilaha illallah bukan untuk dituntaskan dengan pikiran, melainkan dijalani perlahan dengan kesadaran. Biarkan kalimat itu bernafas di dalam hidupmu, menjadi sandaran saat lelah dan cahaya saat langkah terasa gelap. Sekarang kembalilah ke duniamu dengan hati yang lebih ringan. Jika Allah sudah menjadi tujuan, maka sejauh apapun jalanmu, kamu tidak pernah benar-benar tersesat.